Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratama dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan hukum nun mati dan tanwin dan hukum mim mati. Nah, jadi di sini yang pertama akan dijelaskan dulu hukum nun mati atau tanwin. Jadi hukum nun mati atau tanwin itu merupakan salah satu huruf hijaiyah yang terdiri dari 28 huruf hijaiyah. Nah, yang terbagi menjadi 4 golongan. Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ifa. Nah, baiklah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang idhar. Nah, yang pertama yaitu idhar. Nah, jadi idhar ini merupakan salah satu hukum nun mati atau tanwin yang dibacanya secara jelas. Nah, huruf idhar ini ada 6. Nah, yang dikumpulkan di dalam lafaz hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Nah, itu yang dinamakan huruf idhar. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti lafaz an'amta. Nah, lafaz an'amta. Nah, nun mati bertemu dengan huruf ain, maka dibacanya itu dengan jelas. Nah, yang kedua dari hukum nun mati atau tanwin ini ada yang namanya idgham. Nah, ada yang namanya idgham. Nah, jadi idgham ini merupakan salah satu bentuk hukum nun mati atau tanwin dengan cara dimasukkan huruf sebelumnya huruf setelahnya. Nah, idgham ini mempunyai huruf yaitu hurufnya ada 6. Nah, yang dikumpulkan di dalam lafaz yarmaluna. Nah, kalau disebutkan satu persatu yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Nah, idgham tersendiri terbagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama ada yang namanya idgham ma'al gunah. Nah, yang kedua yaitu ada idgham bila gunah. Nah, ini yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama idgham ma'al gunah. Nah, idgham ma'al gunah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti lafaz mayyaqulu. Nah, nun mati bertemu dengan huruf ya bertasjid. Nah, jadi dibacanya itu nunnya itu dimasukkan ke dalam huruf ya. Jadi dibacanya itu seperti mayyaqulu. Nah, yang kedua ada yang namanya idgham bila gunah. Nah, idgham bila gunah ini hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, lam dan ro. Contohnya seperti lafaz mirwabbihim. Nah, nun bertemu dengan huruf ro. Nah, ini jadi caranya dimasukkan ke huruf setelahnya. Nah, dan yang ketiga dari hukum nun mati atau tanwin ini yaitu ada yang namanya iqlab. Jadi iqlab ini mempunyai arti mengganti, menjadi sebagai pengganti. Nah, huruf iqlab tersendiri yaitu ada 1, yaitu huruf ba. Nah, contohnya itu seperti lafaz mim ba di. Nah, nun bertemu dengan huruf ba dengan cara si nunnya itu digantikan kepada huruf ba. Jadi mim ba di. Nah, dan yang terakhir dari hukum nun mati atau tanwin itu yaitu ifa. Jadi ifa ini artinya samar, bacaannya dibaca samar, ada dengungan gitu. Nah, hurufnya itu ada 15 yang terdiri dari tasajadudin, jasa sosudin, todofakukin. Nah, ifa tersendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya ifa akrob.
Dan yang kedua ada yang namanya ifa ausat. Dan yang ketiga ada yang namanya ifa abad. Nah, apa sih ifa akrob itu? Ifa akrob yaitu bacaan yang samar tapi dekat. Nah, kan akrob artinya dekat, jadi bacaannya itu dekat. Nah, hurufnya itu ada 3, yaitu ta, to, dal. Nah, contohnya seperti lafaz yang tahu. Nah, nun bertemu dengan huruf ta, jadi dibacanya itu agak deketan dikit, jadi yang tahu. Nah, jadi tidak terlalu samar, tidak terlalu dengung. Nah, dan yang ketiga dan yang kedua yaitu ada yang namanya ifa abad. Nah, ifa abad ini hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Nah, abad kalau di bahasa Arab itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti jauh. Nah, ifa abad ini bacaan samarannya begitu jauh, jadi bacaannya banget gitu. Nah, contoh seperti lafaz wayang kusuna. Nah, itu bacaannya nun bertemu dengan huruf kaf. Jadi dibacanya itu begitu samar gitu, sangat jauh. Seperti ini, kayak gini. Wayang kusuna. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir ada yang namanya ifa ausat. Nah, ifa ausat ini jadi pertengahan antara ifa akrob dan ifa ausat. Nah, itu. Ifa ausat ini hurufnya ada 10, sisa dari ifa akrob dan ifa abad. Nah, itu yang dinamakan dengan ifa. Jadi kesimpulannya, hukum nun mati atau tanwin itu ada 4. Nah, yang pertama ada izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ada ifa. Oke, dilanjut dengan pembahasan yang kedua, yaitu ada yang namanya mim mati. Nah, mim mati ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya ifa syafawi, yang kedua idgham mislen, dan yang ketiga yaitu idhar syafawi. Nah, yang pertama ada yang namanya ifa syafawi. Apa sih ifa syafawi itu? Ifa syafawi merupakan hukum mim mati yang dibacanya diihfakan, nah, serta memakai guna. Nah, hurufnya itu ada 1, yaitu huruf ba. Nah, contoh kalimatnya seperti lafaz wa may ya'tasim billah. Nah, mim mati bertemu dengan ba. Wa may ya'tasim. Nah, huruf mim bertemu dengan huruf ba serta memakai guna. Jadi bacanya wa may ya'tasim billah. Nah, adapun dengan mim mati yang kedua ada yang namanya idgham mislen. Nah, idgham mislen ini artinya mim mati dengan hukum mim mati yang bertemu dengan mim lagi. Nah, jadi dibacanya itu memasukkan mim mati ke dalam mim yang masih hidup, mim yang masih ada harkatnya gitu. Nah, hukum huruf mim mati ini, huruf idgham mislen ini itu ada 1, yaitu mim. Nah, contohnya seperti lafaz walakum ma kasabtum. Nah, mim mati ini bertemu dengan mim yang hidup. Nah, ini walakum ma. Nah, ada mimnya lagi di depannya, itu ada mim lagi. Nah, dan yang terakhir yaitu dari hukum mim mati ini ada yang dinamakan idhar syafawi. Jadi idhar syafawi ini hurufnya ada 26, terkecuali dari ifa syafawi dan idgham mislen. Nah, yaitu mim dan ba. Jadi hurufnya itu ada 26 kecuali mim dan ba. Nah, contohnya seperti lafaz malam takunu. Nah, malam mim berhadapan dengan huruf ta. Jadi dibacanya jelas, agak jelas gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya
Hukum mim mati itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ada yang namanya idhar syafawi, idgham misle, dan ikhfa syafawi. Nah, mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya Siska Pratama, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.